Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Sisi Tizakia Prananda, Anggang Tangku Jalingri Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Aku masih sekolah di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi toh. Selamat tahun. Nah, ada yang tahu gak barusan bahasa dari provinsi bagian mana ya? Betul sekali, dari Provinsi Sulawesi Barat. Pada video kali ini kita akan menjelajahi Provinsi Sulawesi Barat melalui 5 material konsep geografi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kita akan melihat bagaimana sih masing-masing lapisan pada bumi itu bekerja dan saling berinteraksi membentuk lingkungan fisik dan sosial di daerah Sulawesi Barat. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai objek material geografi, kita harus mengetahui mengenai konsep lokasi dan konsep jarak yang ada di Sulawesi Barat. Konsep lokasi merupakan salah satu konsep utama dalam geografi yang digunakan untuk memahami posisi suatu wilayah di permukaan bumi, serta hubungan dengan kondisi alam dan kehidupan sekitarnya. Dalam penerapannya, konsep lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Keduanya saling berkaitan dalam menjelaskan karakteristik wilayah dan pola kehidupan masyarakat. Secara fisiografis, Provinsi Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, di antara 0 derajat 45 menit sampai 3 derajat 35 menit bintang selatan dan 118 derajat 45 menit sampai 119 derajat 54 menit bujur timur, dengan luas wilayah sekitar 16.787 km persegi. Sementara itu, secara sosiografis, Sulawesi Barat ini memiliki keterkaitan erat dengan Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dalam aspek budaya, ekonomi, dan sejarah. Karena sebelum resmi menjadi provinsi sendiri melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004, wilayah Sulawesi Barat ini merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjelaskan mengapa hubungan sosial dan budaya masyarakat masih sangat dekat, terutama antara suku Mandar, Bugis, dan Makassar yang memiliki kesamaan bahasa, adat istiadat, dan tradisi perdagangan. Untuk jumlah jiwa masyarakat Sulawesi Barat ini pada tahun 2024 menengah, yaitu sekitar 1,45 juta jiwa. Dalam kajian geografi, konsep jarak digunakan untuk memahami seberapa jauh atau dekat suatu lokasi terhadap lokasi lainnya, baik secara absolut maupun relatif. Pada Provinsi Sulawesi Barat, konsep ini dapat dilihat dari hubungan antar wilayah Sulawesi Barat dengan provinsi tetangganya, terutama pada Sulawesi Selatan. Secara jarak absolut, jarak antara Mamuju sebagai ibu kota Sulawesi Barat dengan Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Tengah adalah sekitar kurang lebih 450 km melalui jalur Trans Sulawesi. Angka ini menunjukkan bahwa secara fisik Sulawesi Barat memang cukup jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan besar di Makassar. Jarak yang cukup jauh ini berdampak pada biaya transportasi dan mobilitas penduduk, sebab wilayah Sulawesi Barat ini memiliki banyak daerah
perjalanan menjadi tidak efisien. Namun, jika dilihat dari jarak relatif, mungkin jarak antara keduanya hanya kurang lebih 450 km. Waktu tempuhnya bisa mencapai 10-12 jam perjalanan darat karena kondisi jalan yang berliku dan menanjak. Hal ini berarti bahwa jarak relatif lebih jauh dibandingkan jarak absolutnya. Dampak dari jarak tersebut terasa dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya, distribusi barang di Pelabuhan Besar Makassar menuju Mamuju menjadi lebih lama dan mahal, serta akses masyarakat Sulawesi Barat terhadap layanan kesehatan spesialis atau pendidikan tinggi di Makassar juga menjadi lebih terbatas. Dari sudut pandang geografi, kondisi ini menuntut adanya perencanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan jarak absolut dan relatif agar koneksivitas antar wilayah semakin baik. Nah, itu dia konsep lokasi dan konsep jarak yang ada di Sulawesi Barat. Lanjut, kita akan membahas mengenai objek material geografi yang ada di Sulawesi Barat. Objek material yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Atmosfer mempunyai peran penting dalam menentukan cuaca dan iklim suatu daerah. Di wilayah Sulawesi Barat, kondisi cuaca ditentukan oleh iklim tropis yang memiliki musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata curah hujan mencapai 884,90 mm setiap tahun. Suhu udara sekitar 28,7 derajat Celcius dan kecepatan angin rata-rata 1,87 meter per detik. Di daerah pegunungan seperti di Mamasa, suhu harian biasanya lebih dingin dan sering terjadi kabut. Sedangkan di daerah pesisir seperti Majene dan Polewali Mandar, suhu lebih hangat. Perbedaan ini memengaruhi kegiatan pertanian, jenis tumbuhan yang tumbuh, serta resiko bencana seperti abrasi pantai atau erosi lereng. Objek material yang kedua yaitu litosfer. Litosfer terdiri dari kerak bumi yang mencakup batuan, tanah, dan bentuk permukaan daratan. Daerah Sulawesi Barat ini memiliki daratan pesisir yang cukup rata, lereng yang berbukit, serta gunung-gunung di bagian tengah. Ketinggian di beberapa gunung mencapai lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga menghasilkan berbagai bentuk aliran air dan kemiringan lereng yang berbeda-beda. Perpaduan antara kemiringan lereng yang curam dan hujan yang deras selama musim hujan meningkatkan resiko terjadinya longsor dan erosi di daerah perbukitan. Itu merupakan salah satu masalah yang memengaruhi penggunaan lahan, keamanan pemukiman, serta kualitas air sungai yang mengalir ke daerah bawah. Di Sulawesi Barat ini, jenis batuannya identik dengan batuan sedimen yang kaya akan mineral, batuan vulkanik dari gunung api, dan batuan malihan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara, mineral logam seperti emas, tembaga, dan mangan, serta batuan karbonat atau gamping terumbu. Seiring waktu, batuan ini mengalami pelapukan fisik dan kimia karena di wilayah Sulawesi Barat ini merupakan iklim tropis atau panas dan hujan tinggi, sehingga terbentuklah lapisan tanah di atasnya. Jadi, jenis tanah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini cukup beragam karena pengaruh batuan induk, iklim tropis lembab, dan kondisi topografi yang bervariasi atau dari pesisir hingga pegunungan. Di Sulawesi Barat juga didominasi oleh pegunungan dan bukit yang terletak di bagian tengah dan timur, serta daratan rendah di pesisir barat yang menjadi pusat aktivitas penduduk, seperti di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola persebaran penduduk,
jenis mata pencaharian yang sebagai petani, nelayan, dan lain-lain, serta tingkat aksesibilitas antar wilayah. Objek material yang ketiga yaitu hidrosfer. Air adalah bagian penting dari hidrosfer, termasuk bentuk seperti laut, sungai, danau, air tanah, serta aliran air di permukaan. Di Sulawesi Barat, hidrosfer bisa dilihat melalui sistem pesisir yang terdiri dari laut dan pantai, sungai yang mengalir dari gunung ke laut, serta danau atau cekungan air lokal yang ada di sekitar wilayah tersebut. Secara oseanografi, perairan sekitar Sulawesi Barat terhubung dengan wilayah laut yang lebih luas seperti Selat Makassar dan Selat Sulawesi. Pola arus yang terjadi setiap musim, termasuk aliran permukaan dan fenomena upwelling di bagian Selat Makassar, memengaruhi suhu permukaan laut, kandungan nutrisi, serta tingkat produktivitas perairan. Hal ini berdampak pada jumlah ikan dan ekosistem terumbu karang. Sumber utama untuk fenomena arus upwelling adalah penelitian oseanografi dari Selat Makassar dan daerah perairan segitiga Indonesia. Objek material yang keempat adalah biosfer. Biosfer di Sulawesi Barat memiliki berbagai jenis ekosistem seperti hutan di gunung, vegetasi sekunder di lereng, dan lahan pertanian di pesisir seperti kebun kelapa, kakao, padi, serta perkebunan lainnya. Di Sulawesi Barat tidak hanya terdiri dari tumbuhan biasa saja, tetapi juga menyimpan banyak jenis tumbuhan dan hewan yang khas dan hanya ditemukan di wilayah ini saja. Floranya seperti cempaka hutan kasar yang tumbuh di daerah hutan gunung dan hutan yang rapat dan merupakan satu dari banyak tumbuhan khas Sulawesi Barat lainnya. Di sisi hewannya, ada burung khas seperti mandar dengkur yang menjadi salah satu simbol fauna dari provinsi ini. Objek material yang terakhir ada antroposfer. Antroposfer dan lingkungan ini saling berkaitan erat dengan pemukiman, mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, kehutanan, kebudidayaan, serta infrastruktur. Di Sulawesi Barat, banyak masyarakat bergantung pada pertanian tada hujan, perkebunan, dan perikanan di daerah pesisir. Interaksi antar antroposfer dan lingkungan itu sangat terlihat. Misalnya, cara bertani memengaruhi erosi tanah atau litosfer, aliran air atau hidrosfer, dan kelangsungan hutan atau biosfer. Sebaiknya, perubahan cuaca seperti pola hujan juga memengaruhi hasil panen dan ketersediaan makanan di daerah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan wilayah yang didasarkan pada data dan fakta sangat penting. Demikian video tentang objek material geografi di Sulawesi Barat mengenai atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Dan ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih toh.